Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Scorpio, ini adalah general reading untuk kalian ya. Scorpio Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kira-kira apa yang akan datang untuk kalian ke depannya ini ya, dalam waktu yang relatif dekat. Kalau aku lihat di sini, yang ada di situasi ini selain Scorpio, Sun, Moon, Rising tentunya. Ingat, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat ada Aries, ada Aquarius, ada Leo, ada Capricorn, ada Gemini, Pisces. Ya, Aquarius sama Pisces energinya cukup kuat ya di sini. Kemudian itu kira-kira yang aku lihat di sini. Oh, ada Virgo juga ya. Ya, aku cek lagi kira-kira ada apa yang terlihat di sini. Ada Libra juga. Iya, itu yang terlihat ada di situasi ini. Oke, aku tambah deh Taurus. Ya, Aries tadi sudah disebut. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini, kedepannya ini ada keadaan yang lumayan mengagetkan kalian ya. Dan ini soal love life. Tenang aja, ini bukan sesuatu yang buruk kok. Cuman maksudnya, aku melihat ada orang yang belum mau menyerah sama kalian. Aku melihat di sini kalian akan kedatangan orang yang masih ingin bersama kalian, gitu ya. Orang ini kemungkinan ingin minta kesempatan, gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Oke, dan yang aku lihat di sini, gitu. Dalam hal keuangan itu ada peningkatan ya yang jelas. Dari Four of Pentacles ke Six of Wands. Aku melihat situasi keuangan kalian ini ada sesuatu yang menggembirakan lah ke depannya ya di situasi keuangan kalian gitu ya. Ini tidak lepas dari ambisi kalian yang berusaha mencapai ini gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Oke, tidak lepas dari ambisi itu, dan yang aku lihat di sini di Six of Wands kalian bisa meraih ambisi itu ya. Apakah ini soal situasi pekerjaan kalian di luar gitu ya, soal posisi, promosi, atau kesempatan di tempat kerja kalian gitu ya, atau ini soal mensukseskan bisnis kalian gitu ya. Jadi terserah, karena ini general reading ya, ambil saja yang resonate untuk kalian. Tapi aku lihat ada kesuksesan dalam hal pekerjaan atau usaha gitu ya. Dan ini adalah hal yang memang berusaha kalian kejar ya. Aku melihat kalian punya ambisi besar juga untuk mendapatkan ini. Jadi harusnya kalian sudah tahu itu apa ya kira-kira. Oke. Soal keuangan oke ya kalau aku lihat di sini. Jadi buat kalian yang sebelumnya merasa keuangan kalian itu kurang memuaskan gitu ya. Kurang memuaskan karena tidak ada aku ralat ya. Kurang memuaskan karena apa yang berusaha kalian realisasikan itu belum terrealisasikan ya, belum terrealisasikan. Jadi apa yang berusaha kalian capai itu belum terlihat tanda-tanda itu akan berhasil. Jadi untuk situasi keuangan, aku melihat aku ralat lagi. Ada apa ya dengan throat chakra aku? Tapi kalau aku lihat di sini, dalam pekerjaan kalian memang habis atau mungkin sekarang masih melalui ya, yang namanya situasi berat itu sih. Situasi berat di sini kayak apa ya? Kalian merasa stuck aja di tempat kerja itu ya. Mungkin saja kalian udah gak merasa nyaman di situ dan kalian merasa stuck juga gitu ya. Padahal kalian itu punya ambisi besar gitu. Dan dalam hal bisnis mungkin saja bisnis kalian itu sebelumnya belum terlihat ada tanda-tanda ini itu berhasil gitu, atau ya bukan berarti rugi besar juga ya, karena ini tergantung situasi kalian. Ini kan general reading, cuman aku melihat di sini masalahnya itu dalam hal
pekerjaan di luar ya, bisa jadi kalian punya masalah di tempat kerja kalian lah ya, apakah sama partner kerja kalian atau atasan kalian atau aturan di company tersebut gitu ya. Kemudian dalam hal usaha atau bisnis itu belum terlihat ada titik cerah gitu ya. Jadi kalian semacam khawatir gitu dengan situasi keuangan kalian itu gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini kalian itu tetap berambisi besar. Kalian cukup ambisius di sini dan berusaha berbagai cara ya untuk keluar dari situasi ini, untuk berhenti dari situasi yang stuck ini. Ya, berpindah dari situasi stuck ke situasi yang memuaskan lah ya, setidaknya yang menggembirakan dalam hal pekerjaan. Nah, kalau aku lihat dalam hal pekerjaan itu ke depannya keadaan berubah jelas ya. Jadi bisnis kalian bisa jadi ada peningkatan gitu ya, ada titik cerah gitu di situ, walaupun belum maksimal tetapi sudah ada peningkatan gitu ya, ada kesuksesan itu mulai terbang gitu ya. Itu dalam hal bisnis. Kemudian dalam hal pekerjaan di luar, kalian itu seperti mendapatkan jawaban dari situasi yang selama ini kalian lalui gitu ya. Bisa saja situasi di kantor atau ya di luar, di pekerjaan, di tempat kerja kalian itu situasinya agak melunak gitu ya. Sebelumnya mungkin kerasnya di sini tuh kayak kalian nggak menikmati aturan di dalamnya, atau ada konflik di tempat kerja kalian gitu ya. Dan kedepannya ini keadaan itu berubah gitu ya, saat kalian juggling dengan semua masalah itu gitu ya. Tiba-tiba keadaan di tempat kerja kalian itu berubah. Jadi kalian tidak harus seberat yang sebelumnya menjalani pekerjaan di situ gitu ya. Itu pertama dalam hal pekerjaan ya, atau bisa juga kalian dipindahkan ke tempat yang kalian lebih menikmati ya. Kalian lebih menikmati tempat itu, posisi itu, bidang itu, area itu gitulah ya kira-kira. Jadi bisa jadi kalian itu dipindah tugaskan gitu ya. Atau pokoknya aku melihat sih konflik di tempat kerja kalian itu ada pengurangan gitu ya. Jadi sebelumnya kalau kalian melalui banyak konflik di tempat kerja, itu lumayan ada jawabannya dan ada penyelesaiannya ya. Saat kalian kayak tidak menyerah menghadapi konflik itu, aku melihat keadaan kedepannya berubah ya. Jadi lebih berpihak pada kalian lah ya, situasi di tempat kerja itu. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Dan ya, sisi independen kalian itu adalah kekuatan kalian. Sisi independen itu adalah dasar kekuatan dan kesuksesan kalian. Jadi kalian bisa kuat melalui banyak konflik di tempat kerja dalam hal usaha atau keuangan gitu ya. Kalian bisa kuat itu dan kalian akhirnya bisa meraih kesuksesan itu karena independen kalian. Kalian sih kelihatannya di sini berambisi banget ya, di kartu The Devil gitu. Di sini kalian kelihatan ambisius banget gitu. Tapi kalian punya sisi independen dan tidak menyerah itu yang akhirnya mengantarkan kalian ya pada kesuksesan itu. Dan sisi itu yang memang menjadi kekuatan dalam diri kalian untuk meraih pencapaian ini sih ya. Oke, jadi kalau kalian merasa gelisah dalam hal keuangan kalian, kalau aku bilang di sini sih it's okay. Setidaknya apa yang kalian butuhkan itu masih bisa dipenuhi, dan ke depan keadaan itu juga udah mulai berubah gitu ya. Kalian bisa dapat material abundance dengan cara yang tidak terduga, lewat pekerjaan sih, jalurnya lewat pekerjaan atau usaha gitu ya. Kan bisa aja lewat hal lain, apakah dapat hadiah, undian tiba-tiba dikirim gitu ya. Tapi aku melihat ada peningkatan keuangan gitu ya. Ada nominal yang lumayan besar gitu dari biasanya yang akan kalian peroleh ke depannya ini. Asalnya dari urusan pekerjaan memang. Oke. Kemudian itu dalam hal pekerjaan yang aku lihat, jadi kalian itu sedang memanifestasikan kesuksesan gitu ya. Dalam hal pekerjaan atau bisnis.
Dan dalam percintaan aku melihat sih di sini ada usaha untuk rekonsiliasi ya. Ini bisa dari pihak manapun, apakah dari kalian atau dari orang tersebut. Tetapi aku melihat di sini ada yang belum mau menyerah untuk rekonsiliasi, untuk memperbaiki hubungan gitu. Oke, jadi kalau sebelumnya hubungan ini terlihat stagnan, aku melihat di sini ada potensi komunikasi itu terjalin dan ada yang mau melakukan approaching, melakukan pendekatan, melunak gitu. Di kartu The Tower ini jelas ada orang yang mau kembali ke hidup kalian ya. Maksudnya mau kembali ke hidup kalian itu bisa jadi kalian sebelumnya off, atau hubungan itu berakhir, atau hubungan itu tidak membaik lalu keadaan itu berubah tiba-tiba gitu ya. Di kartu The Tower ini major arcana, jadi situasi dalam percintaan kalian ini ke depannya ada perubahan cukup besar lah ya. Ada perubahan cukup besar dalam hal percintaan kalian, hubungan kalian dengan seseorang. Ada perubahan yang tadinya semacam longgar atau off gitu, longgar atau off, atau kalian sudah mengakhiri itu, tapi aku melihat ada perubahan besar nih ke depannya untuk hubungan kalian sama seseorang itu ya. Dan ya itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, jadi ada yang belum mau berpisah, ada yang belum mau hubungan ini berakhir gitu, yang jelas kalau aku lihat di sini. Ya, akan ada kestabilan yang berusaha diwujudkan dalam hubungan dan pekerjaan jelas ya. Keuangan maksudnya. Sama aja lah ya. Keuangan, pekerjaan, karir, usaha gitu. Oke, kemudian yang aku lihat di sini. Iya, jadi itu aja sih yang aku lihat di sini. Di sini energi Aquariusnya cukup kuat gitu. Jadi mungkin kalian itu benar-benar ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Pertama, ini bisa sesuatu yang baru dalam pekerjaan kalian yang bisa memberikan angin segar dan yang memberikan angin segar dan memberikan kesempatan kalian untuk mendapatkan uang lebih. Kedua, ini awal baru dalam hubungan kalian gitu. Oke, itu aja untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus. Di sini aku melihat kalian itu sebenarnya, aku tambahkan ya soal true love gitu ya. Jadi oke, ingat ini general reading, energi bisa vice versa atau terbalik gitu ya. Tetapi aku melihat di sini true love kalian itu sedang berusaha mendekati kalian. Jadi kalian sudah tahu orang ini sebenarnya, karena kayaknya ini juga bukan orang baru ya. Minimal orang ini udah tahu kalian, atau kalian sudah pernah punya hubungan sama orang ini. Tapi yang jelas true love kalian, soulmate kalian itu ya, seseorang yang punya perasaan tulus sama kalian, perasaan cinta yang tulus sama kalian ya, serius sama kalian gitu ya, itu ingin mendekati kalian. Itu yang aku lihat di sini untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, itu aja. Oh, aku belum ambil dari Life as We Know It Oracle ya. Aku akan coba shuffle dan akan lihat kira-kira apa pesan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus di sini. Oke, Scorpio, aku lanjutkan. Ini pesan dari Life as We Know It Oracle cards buatan aku. Oke. Ya, sepertinya kalian juga sama ya, maksudnya sama dengan Virgo kayaknya ya. Jadi kayaknya Virgo juga keluar kartu ini. Jadi mungkin kalian habis melalui patah hati ya, konflik dalam percintaan, dalam hubungan gitu ya. Break up in love is wake up in life. Ya ini yang aku bilang ya, kalian sebelumnya memang punya konflik dalam hubungan dan aku melihat ada perubahan besar sih untuk hubungan kalian ke depannya di kartu The Tower ini. Jadi orang ini masih akan bersama kalian, kayaknya masih akan berusaha untuk bersama kalian. Dan ini adalah seperti yang aku bilang, kemungkinan soulmate atau true love kalian gitu ya. Soulmate itu banyak ya, nggak harus soal romance. Cuman ini adalah true love kalian yang kemungkinan punya hubungan yang cukup panjang nantinya sama kalian, oke?
Oke, sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan, dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat, ada value yang bertambah. Ya, jadi ya seperti itulah ya. It's okay, relax saja karena masih ada cerita untuk hubungan kalian di kartu The Tower itu ya. Itu Major Arcana, jadi ini cuma masalah waktu aja sih. Menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi mental membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia. Bahagia akan membawanya pada kehidupan yang positif ya. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan yang tak berujung. Kayaknya kalian habis merasa pikiran itu penuh gitu ya. Kayaknya banyak tekanan gitu di hidup kalian dari beberapa aspek, mungkin keuangan sama situasi hubungan itu atau percintaan itulah ya. Oke, selanjutnya, kebahagiaan itu perlu diupayakan karena jika menunggu dan bergantung pada keadaan di luar berubah, mungkin kebahagiaan itu juga akan cepat berlalu dan menguap. Iya, betul sih. Jadi kebahagiaan itu memang soal kebahagiaan ya, perasaan bahagia itu memang kita memulai dari mental level ya. Tentang sudut pandang kita gitu ya, pikiran kita, akhirnya itu akan berimbas sama perasaan kita ya. Oke, pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Ya, tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Oke, jadi aku melihat kemungkinan para Scorpio di sini Sun Moon Rising atau Venus ya, punya penyesalan. Ya, semua orang kalau dicari kurangnya pasti ada aja ya yang bisa disesali gitu ya. Cuman aku melihat kalian kayaknya sedang dilanda dengan perasaan menyesal ya. Apakah ini soal apakah ini soal pilihan cinta yang pernah kalian ambil di masa lalu gitu ya, dan endingnya seperti ini dan kalian menyesali itu? Apakah seperti itu gitu ya? Pokoknya ada keputusan atau langkah yang kalian lakukan gitu ya dalam hal love life kalau aku lihat di sini, dalam percintaan, yang itu kalian sesali banget saat ini dan kalian kayak tenggelam dalam penyesalan itu. Entah apa karena akibatnya atau melihat dari situasi saat ini kalian jadi menyesal kenapa kok dulu begitu atau memilih itu. Kayaknya ada penyesalan intinya di sini kalau aku lihat ya. Oke, itu aja untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Scorpio.